Ya, Cek. untuk yang lebih baik, saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan tentu dengan senang hati juga akan mengawal program parlemen kita kali ini. Senang sekali akhirnya juga saya bisa kedatangan tamu. Ada adinda saya Fasrudin Rusli, Bung Acil di sini bersama saya dari Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum, apa kabar Bung Acil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Baik, sehat walafiat ya. Sehat, Oke, alhamdulillah. ini belakangan ini sepertinya teman-teman DPRD Kota Makassar begitu banyak agenda ya? Kemarin kan Ya, memang agenda agak tertunda karena persis pemilihan caleg. ya. Ya, pansus-pansus yang sementara bergulir ini kita rencana menyelesaikan semua karena ada tahun. Boleh disampaikan sedikit pansusnya apa tuh? Berkaitan dengan apa nih? Soal LKPJ, Iya, soal limbah, limbah. pariwisata, Iya. Mhm. kalau tidak salah sama soal mutu bangunan. Mutu bangunan. Ya, Dan semua itu kan masuk di dalamnya bahwa kota kita ini menuju kota dunia ya. insya Allah, Bung insya Allah. Acil sudah mulai dari sekarang dipersiapkan dengan program apa namanya mental masyarakat. Nah, semua ini untuk Kota Makassar ke depannya dan smart city ada di dalamnya. Kalau berbicara smart city berkaitan dengan bagaimana pemerintahannya yang smart, kemudian tempat tinggal lingkungan yang smart, kemudian warga kotanya juga smart. Nah, dengan tema kita ini adalah konsep smart city dalam pembangunan kota. Kalau Bung Acil sendiri melihat untuk kesiapan KTI ke depannya menuju kota dunia untuk smart city ini seperti apa yang sudah terlihat sampai hari ini, Bung Acil? Insya Allah dalam APBD pokok kita ini pemerintah kota sudah menyiapkan anggaran karena kita ini bersyukur Iya, mudah-mudahan di Kota Makassar ini tiang-tiang listrik nanti iya. di jalan-jalan utama dulu yang pertama Mhm. dibenahi karena insya Allah apalagi jaringan kabel bawah tanah kita Iya, sudah insya Allah akan dimulai tahun ini. tahun ini. Iya. Ya, Dan habis itu kedua soal pendistrian. Iya, Pedestrian kita ini hampir insya Allah
pedestrian di semua eh, jalan-jalan penghubung. Iya, Contoh di Jalan Landak. iya. Sementara ini itu salah satu contoh di Jalan Landak soal pedestrian. Hmm, Sekarang saya lihat di sana sudah rapi sekali. iya, Jika kita nanti melihat, ini biasa bisa mengotori juga nanti soal pedestrian ini, hmm, soal kaki-kaki lima. betul. Mhm, Kita nanti mencari solusinya bagaimana pedestrian kita kelihatan, mhm, kaki lima juga berjalan. mhm. Hanya nanti kita lihat karena data, Iya, penggunaan bahu jalanan yang biasa kita saudara-saudara kita pedagang itu nggak ngerti soal trotoar yang dibangun dengan anggaran APBD kita ini untuk mempercantik kota, bukan lagi untuk mengotori. Dalam hal ini mengotori maksudnya membangun yang iya, paling lapangan kerja. itu yang paling utama sehingga mudah-mudahan pemerintah kota ini akan memberikan yang terbaik Iya, buat Kota Makassar karena kita ketahui program pemerintah kota ini memang smart city-nya ini iya, harus dijalankan karena salah satu visi misi iya. apa yang diinginkan oleh pemerintah kota itu bisa Hmm, uh, ini apa memenuhi hmm, kebutuhan dari pemerintah kota karena inilah salah satu apa anggaran terbesar juga iya. termasuk anggaran besar soal pedestrian dan jaringan kabel bawah tanah. Insyaallah program ini akan berjalan Hmm. sesuai dengan rencana insyaallah. Rencana, oke. Pedestrian jalan harus ada pendekatan ke saudara-saudara kita pedagang kaki lima ya, Bung Acil, agar mereka paham, bukan hanya takut tapi paham kenapa mereka tidak boleh berjualan di situ. Pedestrian jalan juga ini saya kira berhubungan juga dengan ruang terbuka hijau bukan ya? Seperti itu. Ada informasi untuk ruang terbuka hijau ini kalau untuk Makassar? Ruang terbuka hijau kita ini memang masih di bawah standar. Iya, Karena kalau tidak salah masih 8,2 lah. iya. Karena untuk memenuhi kebutuhan kementerian Mhm, eh, kalau tidak salah PUPR itu minimal 30% dari 30%. jumlah luas kota Makassar Iya, itu minimal 30% mhm, diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau. iya. Tapi kita lihat pemerintah kota sangat gencar melakukan apalagi apa Penghijauan. penghijauan Iya, rata-rata penghijauan mhm, karena seperti kita lihat contoh mhm. di kuburan Sudiang Iya, itu sekarang ini pembenahan eh, ruang terbuka hijau di sana sudah sangat gencar dilakukan oleh pemerintah karena itu salah satu juga penambah ruang terbuka hijau kita karena rata-rata juga banyak pasos kita yang mhm. diperuntukkan untuk ruang-ruang terbuka hijau tapi kan ada oknum-oknum Iya. yang mengaku-mengaku Mhm, punya hak mhm. di tanah tersebut karena beberapa perumahan juga ini kami akan mempertanyakan soal pasos-pasosnya yang diserahkan oleh pemerintah kota Iya, karena kalau kita lihat ini ya barusan sekitar 5 sampai 10 mhm, para pengembang ini yang ngerti iya, soal kemajuan kota ini mhm, karena otomatis pembangunan pembangunan perumahan hijau ini mesti menyediakan lahan betul, untuk pasos-pasosnya mhm, karena hampir sekitar seribuan mmm, pengembang yang ada di Kota Makassar itu hanya sekitar 5 sampai 10% mhm, yang ngerti dan kami akan sampaikan kepada para pengembang juga mhm, untuk mengembalikan memberikan ruas tanah yang untuk pasos-pasosnya itu dalam bentuk sertifikat. mmm, Jadi besok lusa iya, setelah dia membangun tidak ada lagi dampak yang dibuat oleh para pengembang karena rata-rata juga pengembang ini banyak yang nakal. iya, Biasa untuk pembangunan pertama itu masih manis-manis. Nanti setelah akhir-akhir ini, setelah banyak para milik mhm, sudah hampir melunasi, iya, ini baru muncul muncul masalah. masalah ya, Soal jalan masuk mhm, itu masih biasa tanahnya orang. mmm, Ada beberapa kami lakukan RDP yang terjadi seperti begitu, iya, memberikan contoh yang tidak baik mhm, kepada masyarakat bahwa biasanya para pengembang itu biasa sebelum sebelum memperlihatkan contoh-contoh rumah sketsa apa semua itu masih enak-enak iya, diterima oleh para para biasa
terjadi di belakang-belakang. Seperti kemarin di Perumahan Stella Maris itu Iya. lucu, Iya. kurang lebih 115 pemilik Mhm. komplain Iya. ke DPR untuk mempertanyakan karena mereka merasa agak dikibuli oleh para pengembang karena sekarang pengembangnya ndak tahu kemana. Mmm. Karena kita lihat pintu masuk mereka itu ada yang mengaku tanah 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 orang lain Iya. sehingga tanah tersebut ditutup. Iya. Sehingga para konsumen kita ini para pemilik pemilik perumahan tersebut merasa dirugikan oleh pengembang Mmm. karena harus memutar lagi Iya. ke BTP. Ini Mhm. jadi masalah buat kita. Karena saya sudah wanti-wanti kepada teman-teman di baik di PTSP maupun di tata ruang, Iya. sebelum pengembang itu diberikan izin Mhm. harus memang memberikan pasu-pasusnya dalam bentuk sertifikat. Sertifikat. Sehingga besok lusa ada hal-hal yang tidak diinginkan bisa mereka Iya. dituntut karena rata-rata juga para pengembang kita ini saya melihat Mhm. kalau proses pasus-pasusnya sudah selesai tapi dalam hanya bentuk gambar dikasihkan oleh pemerintah kota. Mhm. Habis itu kalau dengan kemajuan dari perumahan tersebut biasa yang dipasus-pasuskan itu dibangun lagi. Itu yang banyak kami Iya. melihat di kondisi di Di lapangan. lapangan. Ya. Jadi awalnya itu lengkap ya, Lengkap. ada tempat ibadah, misalnya ada taman. Ada juga Iya. di perumahan ini ada tempat ibadah yang sudah di PTSP maupun Mhm. di tata ruang karena kebetulan mitra kami strategis Mhm. mana yang bisa nanti akan diperjualbelikan kembali Mhm. dan ini rata-rata terjadi di setiap para pengembang. Ini Iya. jadi masalah besar buat kita. Baik, ini juga karena memang semakin ke sini, Kota Makassar semakin ramai, juga tentu saja, pembangunan perumahan ini sudah semakin banyak ya, Bung Acil ya, dan memang harus ada ketegasan dari awal ketika memang harus, ada izin, pengurusan izin di sini. Smart City ini bagaimana kemudian, saudara-saudara kita yang ada di lorong wisata ini bisa, meningkat perekonomiannya, paling tidak dengan kegiatan yang ada dilangsungkan di lorong wisata tersebut. Perkembangannya sampai hari ini bagaimana lorong wisata ini? Luar biasa program Iya. dari pemerintah kota Iya. soal lorong wisata karena saya lihat ini di lorong wisata hampir semua kelurahan-kelurahan prioritaskan lorong wisatanya. Iya. Karena satu kelurahan itu ada yang 5, ada sampai 6, ada 7 dari luas dari daerah pemerintah kota mempercepat proses baik perjalanan perbaikan jalanan karena rata-rata jalanan Iya. tapi sudah di lantai. Lantai, betul. Karena untuk mempercantik lorong wisata itu ya harus memang dari dasarnya diperbaiki dulu. Mhm. Habis itu drainasenya juga luar biasa dan baik baik WIP maupun Iya. CCTV. CCTV, betul. CCTV semua lorong-lorong wisata itu sudah hampir semua ada di Kota Makassar sehingga untuk mengurangi kerawanan kerawanan dari eh, Keamanan. keamanannya Mhm. ini bisa diantisipasi dari awal karena ada beberapa ruas jalanan yang dekat rumah saya Mhm. di di Kecamatan Makassar beberapa tingkat kerawanan sudah Mhm. agak menurun Iya. karena adanya CCTV. CCTV. Tingkat kerawanan juga oleh Mhm. CCTV sehingga untuk proses terjadi dan kami juga terima kasih kepada teman-teman Dinas Perhubungan Iya. karena eh, ada kejadian Iya. salah satu teman kami Mhm. yang tabrak lari tapi dengan adanya CCTV di jalan-jalan utama, jalan raya di Kota Makassar luar Iya. biasa. Cepat ya Sehingga bantuan CCTV ini. dengan bantuan CCTV yang ada di Si lorong wisata saat ini Bung Acil dengan konsep yang ada dari awal, apakah memang sudah terlihat ada kemajuan, sudah tercapai yang diinginkan untuk adanya lorong wisata ini? sangat tercapai Iya. karena beberapa dari kelurahan-kelurahan yang seperti dekat rumah saya Mhm. ini sudah banyak panen. Oh iya, Panen yang bisa menambah penghasilan. penghasilan para ibu-ibu maupun Iya. anak remaja kita untuk betul-betul beraktivitas Mhm. dengan baik Mhm. sehingga pemerintah kota itu memberikan peluang apalagi baik itu eh, apa namanya kolam-kolam Ikan, standar standar. ikan lele Iya. maupun nila merah Mhm. luar biasa. Mhm. Tambah lagi apalagi eh kebun-kebun Kebun, betul. kebun-kebun Mhm. oleh pedagang sih Iya. karena ada
ada memang pemberian bantuan bibit Iya, dari pemerintah kota, terkhusus teman-teman dari baik itu di perikanan iya, melakukan memberikan betul. dan memberikan memberikan apa namanya bibit, tapi Mhm, langsung diberikan juga dengan penyuluhan, dengan pemberian pupuknya, bagaimana cara proses nanti kalau setelah setelah dilakukan apa namanya panen, iya, sudah ditahu akhir dari mhm, apa yang diberikan diberikan oleh teman-teman mhm, dari baik dari perikanan mhm, warga Kota Makassar. mhm. Yang bukan lorong wisata bagaimana ini Bung Acil? Apakah, ada perlakuan khusus hanya lorong wisata ataukah yang bukan kategori lorong wisata juga tetap mendapat Ini nih perhatian yang yang bikin sama? masalah buat buat kami juga sebagai anggota Iya, DPR. Ini menjadi lebih lagi kami iya, juga karena mereka mempertanyakan mhm, jadi lorong-lorong wisata kan diprioritaskan Pak Cil. iya, Tapi kami yang bukan lorong-lorong wisata ini seperti dikesampingkan, saya bilang tidak juga begitu. Tetap tetap menjadi prioritas. Umpamanya kalau masyarakat dulu yang memberikan memberikan jalan keluar karena pemerintah kota itu tidak akan tahu kalau umpamanya ada beberapa prioritas dari pemerintah kota hanya diberi kemauan untuk memperbaiki lorong, lama juga kalau kita menunggu dan lakukan untuk bisa diproses. meskipun tidak masuk kategori LDR. Iya, untuk infrastruktur bangunan gedung yang ada di Kota Makassar ini kita patut mengapresiasi juga karena, layanan kalau Bung Acil sendiri melihat edukasi yang disampaikan ke masyarakat ini kemudian Kan memang di program kami itu ya, program yang mall pelayanan publik itu memang dari mitra kami Komisi iya, C pan baik kepada masyarakat. Jadi kalau bisa dia satu kawasan soal pelayanan publik itu semua di situ dulu. iya, Kota Kota Badung coba lihat mereka satu kawasan. Semua pemerintahan yang ada di situ, semua dinas-dinas satu kawasan sehingga mhm, pelayanan publik itu cepat. Kita coba kita contoh tapi memang mereka makan hidup memang dari pariwisata. mhm, Balikan tidak lepas dari pariwisata. mhm, Karena kita lihat itu PAD mereka itu semakin menurun. betul, Apalagi dengan kondisi sekarang normal, yang normal. mhm, Saya lihat di sana di Kota Badung kurang lebih sampai sudah 10 ya karena tingkat pendapatan hasil daerah mereka. dan bangunan gedung Ya. untuk masalah seperti apa Misalnya kan otomatis minimal bulan seperti apa? misalnya kan otomatis minimal bulan-bulan itu kan kami akan turun mempertanyakan sementara pengurusan ruang Mhm, soal penindakan ini harus sebelum ada IMB bangun belum ada iya, biar baik dari PTSP maupun tata ruang mhm, untuk tindak lanjut dari pembangunan tersebut harus memiliki izin dulu iya, sebelum kami sudah menyampaikan juga ini agak berkembang Bu SOP maupun statusnya dalam bentuk sertifikat taruhan mereka itu yang paling penting sekali buat kita iya, karena ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kenapa beberapa kami terini iya, rata-rata soal pengembang. iya, Sudah laku biasa mereka lepas tangan. iya, Ini enggak customer-nya iya, salah satu pelayanan mereka lihat dari brosurnya kan mereka tertarik. tertarik ya, Setelah melaksanakan akad, biasa kolam renangnya enggak kelihatan lagi. mmm, Ternyata apa enggak saya juga tapi ini kan memang rumah rakyat datang ke sini ya. ya teman-teman Karena dengan ini rumah rakyat iya, semua ya. pintu terbuka, apa Akhirnya setelah terbangunnya dan dari biasa mempertanyakan. ini tidak kalau dari Bunga dan kawasan Ya. pemukiman ya, sudah membuat program untuk tinggalnya di sana agar tidak seterusnya Pemukiman. pemukiman, iya, Saya sekaligus juga iya, soal eh, luar biasa mhm, migrasi dari bisa sampai orang yang datang Bu ya, iya, yang datang dari kampung untuk mencari sosok nasi di Kota Makassar itu 3 sampai 5% iya, yang datang ke Kota Makassar untuk mengadu nasib di Kota Makassar. Inilah yang menimbulkan kerawanan dari apa namanya pemukiman tiap perumahan kumuh kita ini kawasan-kawasan kumuh ini sudah diketok pansusnya. mhm, Mudah-mudahan harapan kami mengadu nasib di Kota Makassar ini rata-rata juga mereka yang datang di Kota Makassar ini belum bangunan rumah-rumah kumuh ini ada beberapa beberapa rusunawa ada beberapa laporan yang masuk yang sudah berada iya, penghasilan di bawah rata-rata yang ke sana ke Rusunawa padat seperti apa namanya Rusunawa ini banyak bertempat tinggal di sana maksudnya yang berpenghasilan ada yang begitu tapi ada juga yang di atas lihat ada beberapa tangan ketiga
ambil untuk mengusir mereka blame bagi Betul. kita semua. Mhm. Nah, Artinya memang harus ya betul ya memang, masyarakat kita ini harus diubah bahwa, kebersihan itu ya paling tidak ya berdampak untuk warga sekitar, untuk warga di sana harus ada. Oke, infrastruktur seperti jalan, drainase, ya. ini juga persoalan yang sudah sekian lama untuk Makassar. Kalau menuju kota dunia kan sudah harus ada perbaikan yang istilahnya, mengarah ke bagaimana kemudian kota kita ini memang terlihat bahwa kota kita ini smart. Dari dulu Mhm, pemerintah melakukan perbaikan semua. Karena saya juga minta kepada pemerintah kota kiranya kalau ada biar kontraktor kita ini hidup. iya Jangan jangan nanti kok kita yang menengah ke bawah. Bukan pemerintah kota tiap tahun memberikan kecamatan yang melakukan perbaikan. iya, Karena kan ada dana dana kelurahan. betul, Kalau iya umpamanya dia kalau dia kecil, dana kelurahan bisa dipakai. Kalau dia sudah besar, iya, langsung diperbaiki. Tidak ada teman-teman kami ke masyarakat yang ada. Karena kita lihat juga, saya bersyukur hujan-hujan yang sekarang turun ini di Kota Makassar belum melihat kawasan-kawasan yang mana mhm, yang perlu memang banyak diperbaiki, iya, utamanya itu. mhm, Yang saya melihat ini memang dari tahun berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang memang di blok 10 yang di Antang sana itu iya, sama blok 8 itu memang setengah mati karena dia daerahnya daerah rendah, patahan, iya, dan tanahnya rendah. rendah, iya, Jadi otomatis eh, setiap musim hujan itu kita karena mhm, kita akan mencari solusi yang terbaik karena beberapa sumur sarapan kita ini mhm, hampir semua juga sekarang sudah iya, dibangun oleh sudah perumahan. Ini dibangunin, masalah buat kita semua mhm, sehingga pemerintah tuh mhm. mengurangi antisipasi Bagaimana menarik investor untuk kemudian bisa berinvestasi di Kota Makassar? Karena kita akan, apa namanya, ke depannya butuh kota. Sekarang investor juga melihat peluang di Kota Makassar apakah bisa memberikan pelayanan mhm, kepada investor mhm, karena rata-rata investor kan maunya tidak ada kendala. iya, Hanya biasa dari investor kita juga ya bikin kendala soal isi 10 lantai, lantai sana iya, sampah. Dampak flashbacknya dengan pemerintah Kota Makassar mhm, artinya menambah tenaga kerja, iya, ada peluang-peluang bisnis oleh orang-orang lokal sehingga harapan yang soal karena kita mau lihat iya, ada yang bilang di Taman Landrea, iya, ada yang bilang di Taman apa apa saja karena saja, kebetulan berdekatan dengan pembuangan akhir kita. Ini masih proses ini. Karena investor juga kita yang melihat kembangan Kota Makassar ini kan akan ragu dari mhm, Kota Makassar karena dampaknya ini dan berkunjung ke Surabaya di hasil dari penyepaknya kepada kita kan pasti ada perkembangan dari apa hasil akhir dari pembuangan tersebut luar biasa. diolah lagi. Diolah, memang ada investor pemerintah kota kan PAD semakin meningkat. Pemerintah kota investor dari mudah-mudahan dengan ya, dulu Mhm, kita akan mendapatkan hasil juga mhm. seperti itu. Kita menuju kota dunia Siap. sama kami untuk program, parlemen kita dengan tema konsep smart city dalam pembangunan kota. Saya Ida Fahri, terima kasih Anda sudah bersama saya dalam program acara ini bersama dengan, anggota Komisi C bidang pembangunan DPD Kota Makassar, Fasrudin, Rusli. Sampai jumpa.